Hari sudah bertemu ya. I think we can strengthen our collaborations, strengthen our actually excellent relations, and do a lot together. Kita menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia dalam sektor kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif. Pada cuplikan video tersebut, Ibu Kota DKI Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Bapak Anies Rashid Baswedan merupakan Gubernur Ibu Kota DKI Jakarta. Saya menarik kesimpulan bahwa Bapak Anies Baswedan telah menerapkan asas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten selama menjalankan tugasnya. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Ibu Sri Mulyani merupakan salah satu tokoh nasional yang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Namun karena kecintaannya kepada bangsa Indonesia, maka beliau rela melepaskan jabatannya dan memenuhi tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan. Dan melalui beliau, pendapatan negara melalui pajak dapat meningkat. Kalimat motivasi yang dapat diambil dari seorang tokoh Sri Mulyani adalah, jangan pernah takut kehilangan jabatan, karena sesungguhnya itu hanya sementara. Namun pelayanan dan pengabdian jauh lebih berharga. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Rudi menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Habibie lalu melanjutkan studi ke Universitas Rhein-Westfalen Technische Hochschule Aachen, Jerman. Gelar doktor diraihnya dari universitas yang sama dengan predikat summa cum laude atau sempurna. Menetap di Jerman, Habibie berkontribusi banyak di bidang konstruksi pesawat terbang. Selama 13 tahun Habibie bekerja hingga menjadi wakil presiden di perusahaan pesawat terbang terkemuka, Messerschmitt Böll-Hoblom di Jerman. Tahun 1974, Presiden Soeharto memintanya pulang. Habibie diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. 20 tahun Habibie menduduki kursi ini. Ia Bapak Teknologi. Budi Karya Sumadi, profesional bertangan dingin yang kerap terlibat dalam proyek pengembangan ibu kota dan daerah sekitar. Sebut saja kawasan Ancol, kawasan Bintaro, revitalisasi Waduk Pluit, dan Waduk Riario merupakan beberapa karya sang arsitek ini. Terakhir, megaproyek pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta jadi wujud kerja nyatanya ketika memimpin Angkasa Pura II. Sukses menggawangi perusahaan plat merah pengelolaan bandara di tanah air, ia pun didapuk sebagai Menteri Perhubungan pada 27 Juli 2016 lalu menggantikan posisi Ignatius Jonan. Lalu mengapa saya memilih Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi sebagai role model saya? Karena Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi telah mengamalkan nilai-nilai berakhlak, salah satunya adalah kompeten. Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi pada tanggal 23 Mei 2022 dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa atau Dokter Kehormatan di bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada.
Gelar tersebut dianugerahkan dengan mempertimbangkan jasa Bapak Budi Karya yang luar biasa dalam pengembangan transportasi nasional di seluruh Indonesia, sehingga menjadi bagian dalam sistem transportasi dan perekonomian bangsa. Dari prestasi beliau tersebut mencerminkan seseorang yang memiliki kompetensi yang baik. Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu sosok menteri yang memiliki peran penting di pemerintahan Presiden Jokowi. Ada beberapa nilai berakhlak yang bisa diteladani dari sosok Luhut Binsar Panjaitan, yaitu kompeten, loyal, dan kolaboratif. Bapak Luhut sangat berkompeten dalam berbagai hal, sehingga sering dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan tugas kenegaraan. Selain itu, latar belakang sebagai mantan prajurit TNI juga membuat Pak Luhut memiliki jiwa loyal yang tinggi kepada pimpinannya. Dan juga Pak Luhut sangat pandai berkomunikasi sehingga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kata-kata yang cukup memotivasi dari Pak Luhut adalah, jika tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menebar kebencian. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil merupakan mantan wali kota Bandung dan saat ini menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2023 mendatang. Ia merupakan tokoh yang sangat disenangi oleh masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, karena ia aktif di media sosial untuk berinteraksi publik dan aktif menjawab pertanyaan netizen atau warganet di media sosial. Mulai dari pertanyaan serius sampai pertanyaan iseng warganet pun ia ladeni. Berdasarkan perilakunya, menurut saya Kang Emil merupakan tokoh yang secara langsung menerapkan semua nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Karena ia menjalankan tugasnya secara profesional dan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta memanfaatkannya untuk memperdekat hubungannya dengan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Jawa Barat. Dari Ridwan Kamil, saya belajar bahwa menjadi pemimpin tidak harus ditakuti, melainkan harus bisa membimbing dan membaur kepada orang banyak. Prabowo Subianto lahir di Jakarta tahun 1951. Prabowo merupakan putra dari Sumitrojoyo Hadikusumo, Menteri Keuangan RI ke-8 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ke-7. Menikah dengan anak mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto. Berkarir 24 tahun di militer, Prabowo pernah menjabat sejumlah posisi strategis, termasuk diantaranya Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Mengakhiri masa dinas di tahun 1998, Prabowo mendapat sederet penghargaan, di antaranya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan Satya Lencana Kesetiaan. Lepas dari kemiliteran, Prabowo kemudian aktif dalam dunia bisnis. Tokoh role model berakhlak yang saya angkat kali ini adalah Bapak Abdurrahman Wahid, orientasi pelayanan. Selama Gus Dur menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, beliau mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabel, perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diberlakukan tidak adil sepanjang hidupnya, Gus Dur rela mengambil tanggung jawab itu. Kolaboratif, manuver diplomasi Gus Dur dengan menggandeng Cina dan India, hal yang dilakukannya agar menarik investasi ke negara-negara Asia. Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai dulu untuk jadi hebat. Mulai dengan belajar menerapkan nilai berakhlak sebagai seorang ASN. Saya akan menceritakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang menurut saya mencerminkan nilai berakhlak. Tokoh tersebut adalah Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam tragedi tsunami Aceh, Menteri Susi Pujiastuti adalah orang pertama yang mengirimkan bantuan berupa logistik menggunakan pesawat pribadinya. Ia juga berhasil menerapkan kebijakan yang tidak hanya mengusir kapal asing, tetapi juga membuat Indonesia membuat negara dengan neraca perdagangan perikanan nomor 1 di Asia Tenggara sejak 2015 lalu. Sosok Pujiastuti sangat inspiratif, yaitu mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang, jangan malu, karena tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, semua masih bisa terjadi, asalkan jangan pernah malas untuk selalu belajar.